Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Salsabila Herunisa, NIM 1931311074. Di sini saya akan menjelaskan tentang STPPA, memiliki sikap gigi tidak pantang menyerah, usia anak 4-5 tahun, indikator kesadaran diri. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama, pengertian sikap gigi tidak pantang menyerah. Kedua, manfaat memiliki sikap gigi tidak pantang menyerah. Ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendidik anak agar tidak mudah menyerah. Keempat, cara menumbuhkan sikap gigi tidak mudah menyerah pada anak. Yang pertama, pengertian sikap gigi tidak pantang menyerah. Menurut saya, pengertian sikap gigi adalah pribadi yang memiliki pikiran dewasa, tidak mudah menyerah ketika menghadapi suatu rintangan ataupun kesulitan. Yang mana dalam hal ini anak terus mencoba melakukan hal-hal yang mereka inginkan agar mereka dapat memperoleh hasil yang memuaskan bagi diri mereka. 2. Manfaat memiliki sikap gigi tidak pantang menyerah bagi anak. Di sini saya menuliskan 3 hal. Yang pertama, menjadikan anak memiliki sikap percaya diri dan dapat dipercaya oleh orang lain. Contohnya, pada saat seorang guru menugaskan kepada anak untuk menggambar dan anak tersebut tidak terlalu banyak menghapus, yang mana itu mencerminkan bahwa dia memiliki sikap percaya diri dengan menggambarkan apapun hal yang dia inginkan tanpa banyak menghapus. Dan yang kedua, dapat mengajarkan kepada anak bagaimana cara belajar dari kesalahan, yang mana dalam hal tersebut ketika seorang anak melakukan sebuah kegiatan dan dia melakukan kesalahan, itu tidak membuatnya menjadi malas untuk melakukan kegiatan tersebut, melainkan ia terus mencoba agar mendapatkan hasil yang terbaik. Nomor 3, sikap optimis dan mudah menyerah dalam hal yang mereka inginkan, yang mana anak-anak terus mengejar apapun hal yang ingin mereka lakukan dan agar mendapatkan pencapaian lebih baik untuk kedepannya. 3. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mendidik anak agar tidak pantang menyerah. Di sini saya membaginya menjadi 2. Yang pertama, perhatikan kemampuan fisiknya. Sebagai orang tua, kita harus memperhatikan bahwa yang dilakukan anak memang sudah sesuai dengan kemampuan fisiknya atau belum. Sebagai contohnya, di sini saya mengambil ketika seorang anak ingin mengambil sebuah mainan atau sebuah benda di tempat yang lebih tinggi, sementara dia belum bisa menjangkaunya, maka di sini peran orang tua harus membantu sang anak. Yang mana dari situlah kita sebagai orang tua bisa menimbang-nimbang atau bisa mengira apa saja yang harus kita bantu dan apa saja yang harus dia lakukan sendiri. Yang kedua, perhatikan keterampilannya. Pada saat inilah orang tua harus benar-benar memahami keterampilan anaknya, yang mana terkadang dia belum tahu cara melakukannya meskipun sebenarnya dia bisa. Dan di sini peran orang tua sangat dibutuhkan, yang mana orang tua harus memberikan contoh kepada anak tersebut dan agar ia bisa melakukan hal tersebut. Contohnya, ketika anak ingin minum susu tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya untuk membuka tutup gelasnya, maka ajarkanlah kepada anak tersebut bagaimana cara membuka tutup gelas tersebut agar mereka memahami dan bisa mengerti bagaimana caranya. 4. Cara menumbuhkan sikap gigi dan tidak pantang menyerah. Di sini saya menuliskan 10 cara. Yang pertama, jangan terlalu terburu-buru mengulurkan pertolongan, yang mana di sini kita sebagai orang tua memberikan waktu kepada anak untuk memikirkan bagaimana cara atau bagaimana mencari solusi dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kedua, selalu memberikan semangat dan motivasi untuk anak. Kita pahami bahwa anak-anak terkadang memerlukan seseorang untuk memberikan semangat atau motivasi kepada mereka agar mereka dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam melakukan suatu kegiatan atau suatu hal. Yang ketiga, selalu menghargai usaha mereka meskipun gagal. Di sini kita sebagai orang tua dilarang untuk berkomentar yang negatif atau menyalahkan hasil yang kurang maksimal, seperti contohnya ketika seseorang anak ingin menggunakan celana dan dia berhasil menggunakan celana sendiri, namun ada beberapa hal atau beberapa bagian yang tidak terpasang dengan baik. Dan kita sebagai orang tua sangat-sangat dilarang untuk berkomentar negatif karena itu dapat menurunkan rasa kepercayaan diri pada anak. Nomor 4, selalu memberikan contoh. Nomor 5, selalu memelihara sikap optimis.
Nomor 6, selalu membiasakan untuk hidup mandiri, yang mana para orang tua diwajib untuk mengajarkan sejak dini anaknya untuk selalu hidup mandiri dan belajar untuk merawat diri sendiri, mulai dari mandi, berpakaian sendiri, dan memasang sepatu sendiri. Lalu, nomor 7, ajaklah anak untuk mencoba sesuatu yang baru, yang mana semakin sering anak terbawa dalam suasana yang baru, maka ia akan semakin luas dan melatih kemampuannya untuk beradaptasi dan mencari solusi untuk menghadapi masalah yang akan ia hadapi. Nomor 8, jangan segan memberikan solusi pada anak, yang mana jika anak sudah terlalu lama melihat si kecil tidak bisa melakukan suatu hal, maka cobalah memberikan solusi kepada anak yang mana agar dapat memudahkan mereka menjalankan suatu kegiatan tersebut. Nomor 9, berikan hadiah. Tidak harus dalam bentuk hadiah yang mahal, namun Anda bisa memberikan seperti pelukan sayang atau apresiasi dengan memuji hal yang telah mereka capai. Nomor 10, selalu dilatih setiap ada waktu luang, yang mana sebagai orang tua tentu harus pintar-pintar dalam mencari waktu yang tepat untuk si kecil, berarti seperti memakai celana, memakai baju sendiri, ataupun mandi sendiri. Baiklah, sekian materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.